Bab 9 dia dengar. Uma, Bunda Rianti, Bunda Syafitri dan Arafah berbincang bersama, dan pasti ada juga ibu-ibu komplek yang pada posisi masing-masing, sibuk dengan perbincangan masing-masing. Abi dan yang lain juga, kadang laki-laki gak mau kalah heboh juga loh kalau lagu kumpul. Fatimah, Indah dan beberapa remaja pun berbincang bersama anak-anak. Kak Fa, Laura pengen buah itu. Tunjuk Laura salah satu anak dari rumah singgah yang sedang menjalani terapi untuk tumor, dan Laura duduk di kursi roda. Sebentar ya kakak ambilkan, adik-adik yang lain mau juga. Mau kak, sorak anak-anak yang ada di hadapan Fatimah. Fatimah pun berdiri, mengambil beberapa macam buah untuk disajikan ke anak-anak. Tanpa dia sadari ada pasang mata yang mengamatinya, tersenyum melihat setiap aktivitasnya. Masih ragu, bisik Hafiz yang melihat Alfian sedari tadi matanya tertuju pada Fatimah. Gue gak ragu sama dia, tapi gue merasa belum mampu, jawabnya lirih tapi masih terdengar. Abi pun mendengar jawaban Alfian itu, di mana Abi tahu maksud dari perkataannya itu untuk siapa. Abi menyunggingkan senyumnya. Saat semua sibuk dengan candaan dan aktivitas lain, tiba-tiba ada sosok pria yang tak kalah gagah dan capek pastinya datang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab semua tamu yang ada di ruangan itu. Ustadz Iqbal, sahut Hafiz dan lalu menghampiri Iqbal. Maaf telat, masih ada kerjaan tadi. Gak apa-apa, yuk gabung. Hafiz ngundang Ustadz Iqbal. Batin Alfian. Ayah, Abi, kenalin ini Ustadz Iqbal. Loh Bal sampai sini juga, ujar Fatih yang kaget dengan kedatangan Iqbal. Iqbal pun memberi salah ke Abi, Ayah Alif dan beberapa orang bapak-bapak yang bergabung dengan mereka. Mas yang ngundang kemarin, jawab Hafiz. Bi, ini Iqbal, dia teman Fatih, setiap akhir pekan ngajar tafiz di pondok, Fatih memperkenalkan Iqbal kepada Abi. Ya ini adalah momen yang Fatih tunggu-tunggu. Promosi guys, bisik Hafiz ke telinga Alfian. Alfian tidak menjawab, dia hanya menghembuskan nafasnya. Huaf, Masya Allah, teman Fatih. Iya Bi, Klo hari biasa kerja di sini Bi, kebetulan di perusahaan ekspedisi yang salah satu langganan Fatimah, masih Fatih yang buka suara. Masya Allah, berarti kenal juga dengan Fatimah. Iya Bi, saya panggil Abi atau Bapak. Tanya Iqbal yang memang bingung harus memanggil apa untuk Abi. Abi aja, semua di sini manggilnya Abi. Kalau di rumah sakit baru Pak Dokter, hehehe, gurau Hafiz. Udah lama kenal sama Fatimah. Baru Bi, kebetulan saya baru dipindahkan beberapa bulan lalu, sebagai kurir. Apapun pekerjaan kita semua itu selama baik halal insya Allah berkah, jawab Abi seakan tahu maksud jawaban Iqbal. Apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua itu memiliki manfaat, bahkan seekor nyamuk pun ada manfaatnya. Semua yang ada di hadapan Abi fokus mendengar penuturan Abi. Iya, pernah gak berpikir, kalau gak ada nyamuk, okter-okter gak akan berguna, kalau gak ada nyamuk, gak akan ada perusahaan anti nyamuk, pernah terfikir sampai di situ gak? Ada yang mangguk-mangguk dan yang geleng-geleng mendengar penuturan Abi. Begipun lalat, gak ada lalat, gak akan ada orang jual tudung saji, agar makanan mereka terhindar dari lalat, gak akan ada tuh lem anti lalat. Jika perusahaan itu tidak ada, bagaimana akan ada lapangan pekerjaan? Iya ya Bi, ujar Hafiz sambil menganggukkan kepala. Gak ada kurir, gak ada pesanan online, ya kan Bi, Alfian angkat bicara. Betul, ingat, rendah hati itu harus, tapi jangan rendah diri. Bersyukur dalam sekecil apapun, bergelimang harga bukan suatu kebanggaan, pertanggungjawabannya besar, hisapnya besar, udah bener belum kita gunakan harta kita. Ustadz Ridwan pemimpin doa hari ini, Ustadz Fatih, dan Iqbal pasti lebih paham, ya kan? Contohnya Fatimah, saya selalu bilang saat dia memutuskan untuk buka usaha, ambillah keuntungan sekecil mungkin, selama itu cukup untuk menggaji karyawan, operasional dan sedekah, itu cukup, maka dari itu, harga baju di butik Fatimah sangat mudah dijangkau. Kenapa Abi jadi promosi? Tanya Hafiz. Semua yang ada rombongan itu pun tertawa. Bal, makan aja dulu yok, nanti sambung lagi bincang-bincangnya, ajak Hafiz. Iqbal pun menurut dan menuju tempat yang Hafiz tuju.
Selesai menyantap hidangan, Iqbal pun kembali bergabung dengan Abi dan yang lain, berbincang receh tapi bermanfaat. Iqbal duduk pas di sebelah Alfian. "Udah lama ngajar di pondok?" tanya Alfian. "Lumayan dok, jangan panggil dokter, panggil aja Al." "Hehe, baik Al. Kebetulan adik saya juga mondok di sana, jadi lebih tenang aja." Sembari ngobrol dengan Alfian, Iqbal beberapa kali melihat Fatimah dan Alfian tahu Iqbal sedang melihat sosok wanita yang juga mencuri perhatiannya itu. Kalau ditanya bagaimana perasaan Alfian, hanya Alfian yang tahu, di saat seseorang yang dia sebut di dalam setiap doanya, ternyata ada laki-laki lain juga yang menginginkan, ditambah lagi menurutnya aki-aki itu jauh lebih baik darinya. Fatimah tampak sibuk mondar-mandir saat Fatimah sedang mencari seseorang yang ia butuhkan bantuannya. Tiba-tiba tanpa sengaja dua pasang mata itu beradu pandang. Tanpa Fatimah sengaja matanya beradu dengan mata Alfian, tapi secepat kilat ia merubah arah pandangannya. "Indan kemana sih? Mana berat lagi, batinnya?" Fatimah butuh bantuan untuk mengangkat kotak yang berisi jajanan dan bingkisan yang akan dibagikan untuk bekal pulang anak-anak. Ingin minta bantuan Hafiz, tapi Hafiz sedang asik dengan rombongan laki-laki, ia ragu untuk menuju tempat itu. Akhirnya ia memutuskan untuk mengangkatnya sendiri, semampunya. Dan saat sedang berusaha mengangkat kotak itu tiba-tiba ada sosok pria yang menghampirinya. "Sini Bu, biar saya bantu." Ternyata Iqbal lah sosok pria itu. Mas Iqbal, gak apa-apa biar saya saja," tolak Fatimah. "Yakin, ini berat loh?" tanyanya meyakinkan. Ya memang berat, dan mau gak mau Fatimah memang harus dibantu. "Ini mau dibawa kemana?" "Ke sana, dekat anak-anak." Fatimah pun akhirnya memilih untuk menjadi petunjuk arah Iqbal untuk meletakkan kotak itu. "Mau sampai kapan berdiam diri?" tanya Hafiz. "Apaan sih?" jawabnya cuek. "Al, lo cuma mau jadi penonton," bisik Hafiz. "Sakit, jelaslah sakit." Alfian tidak berani untuk bergerak mendekati Fatimah. Begitu berat kakinya melangkah, dan akhirnya keduluan dengan seseorang yang lebih berani untuk mendekat. "Bi, lihat Iqbal, sigapnya membantu Fatimah," ujar Fatih. Abi mengerti arah pembahasan Fatih. Abi tidak mau banyak bicara, membalasnya dengan senyuman. Dan Alfian yang mendengar itu pun lagi dan lagi menghembuskan nafas. "Huaf, kesana yok, bantu mereka bagi-bagi bingkisan." Hafiz menarik tangan Alfian dengan paksa. Mereka pun menuju di mana ada Fatimah, Indah dan Iqbal serta beberapa remaja yang akan membagikan bingkisan. "Udah semua dek, kakak ngapain aja sih? Adeknya repot dia malah asik," gerutu kesal. "Kan ada yang bantuin." "Tahu ah." Hafiz paling tahu dia gak akan merasa nyaman jika dibantu yang bukan mahramnya. Sekalipun Hafiz bukanlah mahramnya, tapi dia sudah terbiasa dari kecil bersama Hafiz. Jadi dia akan lebih nyaman di saat ada butuh bantuan Hafiz lah yang dia andalkan. Kok Hafiz bukan mahram? Kan anak pamannya. Ada yang tahu? Ya, sekalipun Hafiz anak pamannya, dia bukanlah mahram dari Fatimah, karena Hafiz tidak akan bisa menjadi wali dari Fatimah. Karena Hafiz anak dari paman dari ibunya. Fatimah beberapa kali memijat keningnya yang dia rasa sedikit pusing. Fatimah berusaha mengajak kotak kecil yang masih tertinggal. Di saat berusaha mengangkat kotak itu, tiba kepalanya sempoyongan dan tubuhnya seakan melayang. Saat tubuh itu akan ambruk tiba-tiba Alfian menyokong kedua pundak Fatimah dari belakang dengan tangannya, tapi Alfian tetap menjaga jarak. "Fa, gak apa-apa?" tanya Alfian khawatir. Fatimah berusaha membenarkan posisi berdirinya. "Gak apa-apa kak, cuma sedikit pusing aja." "Kamu kelelahan, dari tadi gak berhenti." "Gak apa-apa kak, makasih ut dibantu, kalau gak ada kak Al mungkin udah ambruk." "Fa, kenapa sayang?" tanya Bunda Rianti. "Fatimah hampir ambruk tadi bun," jawab Alfian. "Kamu kelelahan, Bunda ambillah minum ya." "Gak apa-apa bun." "Fa, kenapa?" Kali ini Indah yang bertanya. "Kamu sih memaksakan diri, duduk aja dulu yuk, Papa Indah." "Bun kotak P3K-nya di mana?" tanya Alfian ke Bunda Rianti, ingin mencari suplemen untuk Fatimah. "Kak, Fa gak apa-apa, udah enakan kok," jawab Fatimah meyakinkan. "Kak Al, Fatimah lagi puasa," Indah bersuara.
Kata-kata indah membuat Fatimah menyikut tangannya. Ya Allah sayang, kamu puasa kenapa gak bilang sama bunda? Fa gak papa bun, beneran, sembari menyunggingkan senyum di balik cadarnya. Kamu masih menyempatkan puasa, di saat seperti ini, dan kamu sibuk dari tadi dalam keadaan puasa Fa. Batin Alfian, ingin rasanya pertanyaan itu dilontarkannya, tapi gak bisa keluar. Ya udah kamu istirahat aja, biar Kak Al dan yang lain yang bagi-bagi bingkisannya, ujar Alfian. Fatimah hanya mengangguk kepada dan memberikan senyum di balik cadarnya. Acara pun selesai, banyak tamu sudah berpamitan, begitupun Iqbal. Alfian dan sang bunda pun pamit untuk pulang. Alfian dan Hafiz sudah ada di parkiran. Keadaan Fatimah pun sudah membaik setelah sejenak dibawa istirahat. Lo sengaja ngundang Ustadz Iqbal. Gue cuma mau lo tuh terbuka, ada orang lain yang siap menyampaikan niatannya ke Fatimah. Lo lihat sendiri tadi, begitu sigapnya dia untuk mendekati Fatimah, menunjukkan perhatian, bahkan lo dengar sendirian Fatih begitu semangat memperkenalkan Iqbal ke Abi. Fis, gak semudah itu, gue belum siap. Apa yang buat lo ragu? Diri gue sendiri, ini bukan tentang siapa yang duluan Fits, apa lo bisa jamin, jika gue utarakan lebih dahulu Fatimah akan menerima? Hafiz terdiam mendapat pertanyaan itu. Ini bukan ajang lomba, jikapun gue saat ini berani mengutarakan, gue belum siap jika harus mendengarkan kata tidak. Gue bukan gak bisa atau tidak mau lebih dekat dengan Fatimah, gue sedang belajar memantaskan diri untuk ada di dekatnya. Lo pikir gampang menahan semua ini? Ditambah lagi melihat seseorang yang lo sebut di dalam doa lo, diperhatikan, dipandang oleh pria lain. Dan lo tahu pria itu, bahkan bisa jadi dia lebih baik dari diri lo. Percakapan itu tanpa mereka sadari didengar dengan jelas oleh seseorang. Dan tiba-tiba ada yang berdeham. Dehem Bunda Syafitri. Dua laki-laki itu pun menoleh ke sumber suara itu. Dan betapa kagetnya mereka saat mereka melihat orang yang sedang mereka bicarakan berdiri di hadapan mereka. Hafiz dan Alfian saling sikut menyikut. Dia dengar, tanya Alfian. Mana gue tahu, udah bincang-bincangnya, yuk pulang, keburu maghrib, bunda buka suara. Bunda dan Fatimah dari tadi di situ. Tanya Alfian. Kalau bunda baru aja, gak tahu Fatimah, jawab Bunda Syafitri. Sontak membuat Alfian dan Hafiz tersenyum kecut. Fa, tante pamit ya, jangan lupa buka puasanya yang banyak, dan minum suplemen. Iya tante. Tante dan Al pamit ya Fiz. Alfian dan Fatimah hanya saling pandang sejenak, entahlah apa yang ada dalam pikiran mereka.